Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dunya wal akhirah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wajiran min ahli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsurun. Al-ayah. Walidzalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aydan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, para muta'allum, para jamaah semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berbagai macam nikmat-nikmat yang sudah kita rasakan. Di antaranya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kenikmatan jasmani dan rohani dan nikmat lain-lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam marilah kita semua curah limpahkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jazaa nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada sesi kali ini, kesempatan kali ini, saya insyaallah akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sebab kali ini adalah sesi tentang tanya jawab. Silahkan kepada si abang atau mas, siapalah namanya, untuk bertanya atau langsung apa ini ya udah ini di sini ada apa sudah dicatat terlebih dahulu, saya bacakan ya. Yang pertama, masalah hukumnya fitnah. Fitnah. Bagaimana ketika seseorang difitnah? Bagaimana ketika orang itu difitnah untuk menyikapinya? Kalau bahasa sekarang, apakah kita langsung mendatangi orang yang difitnah lalu menghajarnya habis-habisan? Kamu kurang ajar, saya enggak melakukan apa-apa, saya ngomong enggak apa-apa, kamu fitnah. Apakah begitu atau bagaimana? Insya Allah ini bagus banget pertanyaan. Sebab ketika kita dalam lingkungan bermasyarakat, di dalam keluarga, kita hidup sebagai manusia yang bersosialisasi, kita bertetangga,
kita berukun, tetangga dan berbagai macam-macamnya. Pasti ini di dalam kehidupan manusia masing-masing ada uji dan coba. Nah, ini saya teringat kepada kalamullah, yaitu di mana alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup, Allah menciptakan mati, itu bukan lain adalah untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk manusia semuanya diuji coba bagaimana ayyukum ahsanu amala, yaitu diuji coba apakah amal kita bagus, amal kita bahkan lebih bagus daripada amaliyah malaikat. Apakah amal kita setelah diuji dengan hidup dan mati, apakah lebih jelek daripada binatang buas? Itulah manusia. Nah, kita harus sadar dulu, kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah. Di dalam ibadah, di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan, otomatis itu satu paket antara uji dan coba. Satu saat diuji, satu saat lagi dicoba. Tujuannya apa? Biar kita mendapatkan ranking, biar kita mendapatkan darajat-darajat yang Allah dengan darajat itu ridho kepada kita. Terutama pertanyaan ini ada, bagaimana kita menyikapinya tentang fitnah. Kemarin sudah dibahas masalah fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran juga pun menerangkan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Sifatnya fitnah itu dahsyatnya lebih daripada pembunuhan. Ketika seseorang dibunuh, maka dia mati seketika, seminggu, 2 minggu, selesai ceritanya. Tetapi fitnah ini seperti pohon yang mempunyai kayak pohon mempunyai anak pinak, kayak pohon pohon pisang, beranak terus. Pohon bambu tuh, fitnah itu tidak berhenti. Ini satu selesai, yang sunnah ada. Nah, ini mah bukan udah dijelaskan kemarin masalah itu. Ini masalahnya bagaimana kita menyikapinya sebagai orang iman dan Islam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kalian iman kepadaku, kata Allah, iman kepada Al-Quranul Karim, iman kepada nabi-nabi Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, maka kita menyikapi fitnah itu dengan kepala dingin. Ingat, catatan dengan kepala dingin dan hati rendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang fitnah itu adalah salah satu senjata paling mematikan. Senjata iblis laknatullah adalah senjata yang paling mematikan untuk membunuh karakter manusia. Dengan fitnah itulah manusia akan mati. Mati dalam keadaan apa? Mati tidak, hidup tidak. Artinya dengan fitnah itu, ke sana sempit, ke sini sempit, gara-gara fitnah. Sini kita digunjing, kemari diomongin, si anu, gara-gara si anu, si A, si B, macam-macam ngomongnya. Nah, kita ingat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejarah Rasulullah. Ketika kita mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam difitnah, dicaci, dimaki, apakah Rasulullah berkata jelek atau berdoa yang tidak-tidak?
Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika difitnah oleh bangsa orang-orang jahiliyah, difitnah oleh keluarga sendiri, difitnah oleh suku sendiri, dikatain orang gila dan lain sebagainya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Barang siapa yang difitnah, Allah akan menyiapkan satu balasan. Ketika itu balasan di yaumil kiamat, di mahsyar nanti kelihatan ketika orang difitnah, dia dengan sabar menyikapinya, dengan tawakal kepada Allah, dengan dipasrahkan diri kepada Allah. Ya Allah, apapun yang datang ke diri saya, apapun yang menimpa ke keluarga saya, entah itu fitnahan, entah itu ujian yang lain, kesempitan lain dan sebagainya, hasbiyallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nyaman perasaan kita. Insyaallah tenang perasaan kita, apalagi kita selalu zikir kepada Allah. Ya Allah, memang ini ujian saya. Kata Allah, seseorang tidak akan diuji apabila tidak bisa menyikapinya. Makanya kita harus mawas diri. Kita tidak bisa dengan otak kepala sendiri. Makanya kita diwajibkan menuntut ilmu apa? Itu untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke jurang neraka, ke jurang kecelakaan. Nah, makanya kesimpulannya, ketika kita difitnah, sikap kita, ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan untuk dimana kita keadaan difitnah, itulah rahmat Allah sedang menyentar kepada kita. Itu ingat catatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata seseorang difitnah berarti Allah Subhanahu Wa Taala ternyata sedang melihat dengan rahmat Allah. Ini orang yang aku sayang ini, sekarang aku uji, sekarang aku dicoba dengan suatu fitnah. Fitnah itu adalah fitnah yang sangat bala yang sangat besar, yang sangat agung. Maka insya Allah ke depan hikmahnya, barang siapa yang difitnah tidak melakukan sesuai dengan fitnahan itu, dia akan keluar sebagai mukmin muslimin atau mukmin mukminat, yang dimana keluar mendapatkan satu derajat dari Allah, ada al-jannatul ma'wa. Dia akan mendapatkan surga ma'wa. Sikap kita dingin, sikap kita seperti biasa, kita aktivitas sebagai manusia biasa, bertetangga biasa aja, insya Allah setan pun akan bosan kalau kita tidak menjawab sesuatu ucapan orang atau fitnahan orang. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku digerakkan olehmu, orang yang berfitnah digerakkan olehmu, saya serahkan kepadamu. Ya Allah, semua ini adalah Allah yang berkehendak, Allah yang mengatur. Maka saya mohon pada saat ini, yaitu untuk mendapatkan suatu ujian yang sangat diterima sama saya, ujian yang sangat besar. Insya Allah saya bisa sobar menyikapinya. Makanya satu sobar itu sedikit sebentar. Ketika kita sudah mati di dalam dunia ini, beres sudah. Sobar sebentar. Insyaallah sobar tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Itulah, ingat aja kepada Allah, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penjelasannya ada manfaatnya, mudah-mudahan diterima dan diamalkan. Sikapi dengan kepala dingin, insya Allah setan akan kabur 100 mil dari diri kita, dari keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari perbuatan-perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.